Listen up, take your seat and relax. Increase your knowledge with AMSA UHO Podcast. Halo people of tomorrow, welcome back to AMSA UHO Podcast episode 15. Kali ini tentunya membahas mengenai topik yang tak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Karena di AMSA UHO Podcast kita akan membahas materi-materi yang penting ataupun perlu kita ketahui, terutama untuk kita, terutama untuk mahasiswa FKUHO atau teman-teman AMSA UHO baik di FKUHO maupun teman-teman AMSA di luar sana. Nah, menurut aku sendiri nih, materi ini nih cukup penting dan sangat dasar untuk kita ketahui nih, nggak cuma karena kita sebagai mahasiswa, tapi dasar karena kita adalah manusia. Jadi tetap pantengin terus podcast AMSA UHO episode kali ini karena pada episode kali ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang akan kita bahas. Tentunya AMSA UHO Podcast akan ditemani oleh narasumber kita yang expert di bidangnya. Dan pada episode kali ini AMSA UHO Podcast akan membahas topik mengenai time management. Things that everyone should know. Tentunya ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Afif Nasrullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Oke. Baik, Dr. Afif ini sudah dikenal ya di AMSA UHO sebagai senior kita yang banyak membantu di program-program AMSA UHO lainnya. Nah, Dr. Afif, nama panggilannya Dr. Afif ya, iya, dokter. Oke. Biasanya Dr. Afif. Oke, baik dokter. Baik dokter, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan mengenai topik AMSA UHO Podcast kali ini, bisa nih diceritakan sedikit kesibukannya dokter? Kesibukan ya? Alhamdulillah sekarang sementara menyelesaikan program studi Magister Administrasi Rumah Sakit, 2 hari yang lalu sudah selesai seminar proposal. Kemudian sekarang sambil juga menyelesaikan semester 1 untuk S2 Biomedik, sambil kerja sih di rumah sakit, dan 2 rumah sakit sama 1 klinik. Oke. Kalau kesibukannya alhamdulillah sampai sekarang cuma itu dulu. Oke, baik dokter. Kalau dilihat-lihat juga ini alhamdulillah sehat-sehat ya dokter. Alhamdulillah, ya. Sehat-sehat. Oke, mantap banget nih. Dan juga hampir lupa nih karena keasikan membahas topik kita yang cukup menarik ini. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah nggak asing nih dengan suaraku, tapi kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan diri lagi. Saya Anin sebagai host pada AMSA UHO Podcast kali ini. Oke, teman-teman, kita masuk nih ke pertanyaan pertama yang harus banget kita ketahui seperti tema kita pada episode kali ini, yaitu things that everyone you should know. Sebenarnya dokter, time management itu apa itu definisinya dokter? Oke, manajemen waktu sebenarnya sangat kompleks ya, dan sudah sering kita dengar sebenarnya. Cuman kalau disuruh definisikan, mungkin sebagian orang bingung manajemen itu karena saking luas dan kompleksnya. Tetapi sederhananya begini, umumnya orang mendefinisikan manajemen waktu itu sebagai suatu kemampuan orang untuk mengatur atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu kan sederhananya begitu. Tetapi tidak sesederhana itu karena banyak sekali faktor yang berhubungan dan berkaitan dengan manajemen waktu. Kalau saya sendiri mendefinisikan manajemen waktu itu adalah kemampuan kita untuk memilah dan memilih mana kegiatan yang harus dan tidak harus dikerjakan, dan juga mana yang segera dan tidak segera untuk dilakukan. Jadi definisinya itu. Tetapi kalau mau dibahas lebih luas lagi, menurut saya manajemen waktu itu tidak bisa lepas dari beberapa faktor yang saling berhubungan. Misalnya ini manajemen waktu. Nah, dia diapit oleh 2 hal. Yang pertama adalah personalnya, kemudian yang kedua adalah tujuannya. Nah, kalau mau dibahas satu-satu, personalnya ini berkaitan dengan kemampuannya, kompetensinya, pengetahuannya, latar belakang pendidikan, kebiasaan, dan lain-lain. Kalau manajemen waktu, ya banyak lah. Misalnya kegiatan apa saja yang harus dilakukan, kemudian ada namanya skala prioritas, ya penting dan tidak penting, segera dan tidak segera. Kemudian yang terakhir adalah tujuan. Tujuan ini menentukan seberapa besar value dari manajemen waktu itu, kemudian tergantung dari orientasinya. Misalnya, ada orang manajemen waktu supaya dia bisa sukses, berarti orientasinya adalah kesuksesan ya. Ada orang manajemen waktunya adalah untuk meningkatkan pengetahuannya, skill dan pengalaman, dan lain-lain. Ada orang orientasinya adalah peluang, relasi, bisnis, dan lain-lain. Jadi tergantung dari tujuannya. Semakin besar tujuannya, biasanya semakin besar waktu yang dibutuhkan, semakin besar kompetensi atau kualitas personal yang menjadi syarat untuk bisa terrealisasikannya tujuan itu. Jadi banyak sekali
sebenarnya kalau kita bahas manajemen waktu sangat kompleks ini. Tidak bisa kita cuma bahas manajemen waktunya saja, tetapi banyak faktor yang berhubungan, tidak bisa saling lepas antara satu dan yang lain. Gitu. Baik dokter, jadi teman-teman dari definisi atau apa sih itu sebenarnya manajemen waktu itu, kalau dari penyampaian dokter ya dok, saya simpulkan ada dua nih, ada dari personal dan tujuan. Nah semakin besar tujuan yang akan kita mau dapatkan, maka semakin banyak pula waktu yang harus kita punya, dan maka harus banyak lagi kompetensi atau personal dari diri kita, begitu ya dok ya? Saya luruskan ya begini. Jadi kalau semakin besar tujuan, maka waktu yang dibutuhkan sebenarnya bukan masalah waktu atau tidaknya, tapi manajemen waktunya itu harus lebih baik. Gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya semakin baik manajemen waktu kita, maka semakin banyak juga tujuan yang akan kita dapatkan seperti itu. Semakin besar peluang untuk kita raih tujuan yang lebih bagus. Misalnya begini, saya kasih contoh biar tidak bingung. Ada orang, dia manajemen waktunya, misalnya dengan kemampuan manajemen waktunya, dia bisa melakukan 10 kegiatan dalam satu hari. Ada orang cuma 2-5 saja kegiatan yang bisa dia lakukan. Nah, pertanyaannya, yang mana manajemen waktunya yang bagus? Yang mana? Nggak bisa ditentukan nih. Ya, betul. Karena nggak bisa ditentukan, karena tergantung dari kegiatan apa. Ada orang 10 kegiatan memang, tetapi yang kegiatan pertamanya apa? Tidur, makan, mandi, dan lain-lain. Ada orang 2-5 tetapi produktif misalnya. Kayak begitu, tergantung dari kualitasnya, tergantung dari orientasinya. Luar biasa nih. Saya juga ikut belajar nih sebagai host nih mengenai manajemen waktu itu sebenarnya ternyata itu loh ya. Menurut saya begitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih dokter, mengapa penting untuk kita mengetahui manajemen waktu, atau dalam hal mengapa penting kita untuk ahli dalam memanajemen waktu diri kita sendiri, terutama kita ini, terutama pendengar-pendengar AMSA UHO ini kan banyak dari mahasiswa kedokteran nih dok. Nah, kenapa penting untuk mengetahui itu dok? Pertama, waktu itu adalah modal yang sama dimiliki oleh semua orang, ya 24 jam. Ya. Kemudian jadinya dia masuk di orientasi untung dan rugi. Kalau kita manfaatkan dan baik, kita untung. Kalau kita tidak manfaatkan, ya rugi banget, karena waktu ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang ya. Nah, kemudian kalau urgensinya pada masa kedokteran, saya senangnya bahas ini, kayaknya bagus kalau kita pakai contoh ya. Misalnya di kedokteran, ada tuntutan mahasiswa kedokteran itu untuk lulus dalam kurun waktu semester tertentu, karena kalau lebih dari itu dia bisa drop out misalnya. Ada konsekuensi yang sangat besar kalau kita tidak bisa manfaatkan waktu dan baik. Itu untuk skala besarnya. Kalau skala kecilnya, kalau kita tidak bisa atur waktu, maka kita tidak ada waktu, ada kesempatan untuk belajar dengan baik. Ya, jadi kalau kita tidak manajemen waktu, ya paling kita kupu-kupu doang. Ya, kuliah pulang. Ataukah misalnya kalau kita atur waktu dan baik, kita bisa ada kesempatan untuk belajar dengan baik, ada kesempatan untuk beramsah, berorganisasi, ada kesempatan untuk berbakti sama orang tua, membantu orang tua di rumah, ada waktu interaksi dengan keluarga dan teman misalnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan kalau manajemen waktunya baik. Dan ini tidak terbatas pada hanya mahasiswa kedokteran saja, tetapi seluruh orang di dunia ini kalau manajemen waktunya baik, maka insya Allah akan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Jadi untung rugi ya. Untung sekali bagi orang yang bisa manfaatkan waktu dan baik, manajemen waktu dan baik, dan pasti sangat rugi untuk orang-orang yang membiarkan itu berlalu begitu saja. Jadi teman-teman ada namanya untung dan rugi di manajemen waktu itu. Kapan kita bisa memanage waktu kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak nih, terutama untuk diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita ya dokter ya. Selanjutnya dokter kan sudah membahas definisi, sudah membahas juga mengapa penting. Nah dari yang saya dengarkan ini, dari definisi saja sudah sangat luas nih mengenai manajemen waktu dokter. Nah tapi adakah metode-metode tertentu mengenai penerapan manajemen waktu itu sendiri? Metode ya, sebenarnya metode itu banyak dan subjektif, tergantung orangnya ya. Sukanya yang mana. Tapi dalam kesempatan ini mungkin saya ingin sharing apa yang saya tahu dan pengalaman saya. Kalau metode itu, kalau orang-orang hebat mengatakan harus dicatat. Jadi jadwal apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita lakukan itu dicatat. Kenapa? Karena kemampuan manusia itu sangat-sangat terbatas. Kalau kita tidak catat, kalau kita cuma hanya dalam pikirannya kita saja tapi tidak tertuang dalam bentuk catatan, maka dia punya risiko untuk terlewat atau tidak terlaksana. Risikonya apalagi? Ya bisa jadi kegiatan A ini bertabrakan dengan B, akhirnya salah satunya mungkin tidak maksimal atau bahkan kedua-duanya. Ya. Jadi metode yang pertama adalah dicatat. Kemudian
Kalau Imam Syafi'i beliau itu membagi waktu menjadi 3. Sepertiga untuk kerja, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk istirahat. Oke. Nah, itu bisa juga dipakai seperti itu. Tetapi ya cakupannya pasti kalau mau dibahas lebih rinci, detailnya pasti sangat-sangat lebih luas ya. Kemudian yang ketiga ini penting. Kalau kita ingin manajemen waktu, ada prinsip dasar yang harus kita terapkan, yaitu tidak boleh menunda. Oke. Jadi orang yang manajemen waktu alergi dengan menunda. Oke. Kalau kita sudah buat waktu schedule seperti ini dan kita tunda, maka untuk apa kita bikin listnya kan? Kemudian yang selanjutnya, prinsip ini harus kita terapkan, yaitu kalau kita ingin melakukan sesuatu hal, maka prinsipnya adalah kita iya betul untuk melakukan itu atau sekalian tidak. Jadi tidak ada ragu-ragu. Misalnya, Kak, boleh tidak kami undang sebagai narasumber di podcast? Ya, saya tidak boleh jawab kayaknya bisa. Jangan bilang iya atau sekalian tidak. Okay. Iya betul ya, iya banget atau sekalian tidak. Kenapa? Karena kalau kita bilangnya ragu-ragu, itu pengalaman ya, atau biasanya itu bertabrakan dengan kepentingan lain. Okay. Nah, akhirnya rusaklah relasinya kita sama orang. Kita sudah janjian bilang bisa, ternyata tidak bisa ya kan. Jadi akan lebih kurang lagi waktunya kita karena sudah bertabrakan dengan dua hal yang berjalan bersamaan. Jadi itu tadi beberapa prinsip dan metode-metode yang bisa kita gunakan supaya manajemen waktunya kita lebih bagus. Tetapi ya untuk dasar mungkin ya itu, tulis saja dulu apa yang mau dikerjakan. Dan ini di dalam mencatat apa yang kita mau kerjakan itu sebaiknya semakin spesifik semakin bagus. Maksudnya apa? Oh, saya mau bikin kegiatan podcast malam ini dari pukul berapa sampai berapa. Okay. Begitu. Jadi spesifik lebih bagus kayak gitu. Oke, teman-teman, yang perlu dicatat ya ini ya dari podcast, dari episode kali ini, yaitu pertama untuk memanajemen waktu, metode yang bisa kita terapkan itu adalah mencatat schedule kita nih, mulai dari hari ini, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Betul. Seperti itu ya. Selanjutnya ada juga dari ahli-ahli terdahulu kita bisa dibagi misalnya sepertiga ibadah, sepertiga belajar, begitu ya dokter, sepertiga istirahat. Sepertiga lah, sepertiga. Tapi seperti yang dijelaskan oleh dokter Afif, mungkin pertama itu bisa kita lakukan dengan mencatat apa-apa yang harus kita lakukan, misalnya dalam satu hari mungkin ya dokter ya. Semakin spesifik semakin spesifik semakin bagus. Nah, selanjutnya dokter, seperti yang tadi dokter sudah jelaskan, manajemen waktu itu sangat berkaitan erat dengan keuntungan yang akan kita dapatkan ya dokter ya. Betul. Jadi mengapa penting ini, atau seberapa penting sih ini dokter manajemen waktu untuk goals yang akan kita dapatkan dokter? Goalsnya ya, maksudnya hubungannya manajemen waktu dan goals. Jadi contoh lagi ya, misalnya kita di AMSA kan kadang bikin bakso ya, kadang bikin kegiatan-kegiatan besar. Kalau kita tidak manage waktu dengan baik, maka ya akan banyak sekali tenaga yang dikerahkan di situ, akan banyak sekali waktu yang habis. Dan begini, orang yang sudah punya kemampuan manajemen waktu dengan baik, biasanya dia yang tadinya tidak urgent, dia bikin urgen palsu. Oke. Supaya apa? Supaya ada namanya the power of kepepet. Oke, benar. Itu jadi, kayaknya agak melenceng dari pertanyaan, tetapi saya mau bahas ini ya. Iya, dokter. Jadi kalau untungnya apa? Ya untungnya potensi yang kita miliki dia keluar betul, maksimal betul, dan ilmu pengalamannya jadi banyak yang kita dapatkan. Kalau kita tidak manage dengan waktu dengan baik, jangankan yang goals ya, itu berarti ya tidak usah kita bikin apa-apa berarti kan. Tidak jelas mau bikin apa. Nah, ini ada juga saya pernah dengar kata orang bijak itu bilang begini, tidak ada orang yang sibuk, yang ada adalah orang malas. Jadi ketika kita dihantam dengan begitu banyak kesibukan, misalnya harus kuliah, harus kerja, harus dan lain-lain. Nah, kalau kita mengatakan aduh saya sibuk sekali, itu bukan sibuk, itu kita malas. Malas untuk mengatur waktu. Jadi kalau kita bisa manage waktu dengan baik, maka tidak ada kata sibuk lagi buat kita, ya kan? Kak, sibuk enggak untuk podcast malam ini? Ya, kenapa tidak? Karena saya sudah atur waktu supaya ada waktu kosong untuk bisa kita kerjakan sama-sama kayak gitu. Menarik sekali nih teman-teman. Saya sebagai host juga ini setuju dengan pemaparan Dr. Afif, the mental of kepepet. Nah, sering banget nih terutama buat mahasiswa-mahasiswa FK pasti 100% semuanya pernah merasakan the mental of kepepet atau istilah SKS mungkin dokter ya, yang tadinya sebenarnya itu materinya nggak banyak, kalau dicicil-cicil mungkin semua akan bisa paham. Nah, tapi karena kita nunda-nunda seperti yang tadi dokter Afif jelaskan, karena kita
sok sibuk dengan atau alias malas. Nah, jadinya ada itu namanya SKS. Nah, oke, dokter, menarik sekali ini. Jadi kenapa penting untuk memanajemen waktu dengan baik terhadap goals kita, ya tadi sudah ada dokter Afif jelaskan. Semakin bagus kita memanajemen waktu, maka semakin banyak dan semakin pasti goals kita itu akan tercapai ya, dokter ya. Jadi kita nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga untuk kerja sia-sia gitu istilahnya ya, dokter ya. Oke. Selanjutnya, dokter, tadi mungkin sudah dijelaskan juga sedikit mengenai hal pertama yang dilakukan itu mencatat. Tapi mungkin boleh dijelaskan nih, dok, secara rinci lagi langkah-langkah yang harus dilakukan nih, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa FK atau teman-teman AMSA dalam memanajemen waktu itu sendiri. Spesifiknya begini, kalau saya sebelum tidur ada orang yang biasanya pagi hari, subuh ya. Okay. Jadi sebelum tidur saya biasanya mencatat kegiatan apa yang ingin saya mau lakukan besok. Kemudian apa yang saya belum lakukan minggu ini dan saya ingin selesaikan dalam minggu ini, begitu. Jadi itu spesifiknya. Kemudian ada orang yang subuh pagi ya, bangun subuh. Kemudian subuh hari itu dia baru mencatat apa yang dia mau kerjakan hari itu. Tetapi ya tergantung lagi ke orangnya masing-masing, personalnya ya. Jadi kalau mau spesifik ya atur waktunya seperti itu. Kira-kira apa dulu nih hari ini kita bikin apa. Kemudian dengan mengatur itu sebenarnya kita bisa matching antara misalnya kegiatan A dengan B ini sebenarnya ternyata bisa berjalan bersamaan. Okay. Jadi itu enaknya kalau kita catat, kita jadi tahu. Nah, kembali lagi prinsip dasar yang personal dan tujuan tadi. Ketika kita tahu kebatasan kita, maka kita tahu, oh ini saya bisa lakukan atau tidak. Okay. Hari ini kayaknya saya agak kurang sehat. Okay. Kegiatan B saya tunda dulu karena saya kurang sehat. Kemudian, karena kondisinya sekarang lagi online, kayaknya B dengan C ini bisa gabung. Okay. Bisa saya kerjakan bersamaan. Jadi itu spesifiknya begitu. Jadi enaknya mencatat, kita tidak bingung lagi berpikir 2 kali untuk menjabarkan kegiatan-kegiatan apa sih atau kewajiban apa yang harus kita kerjakan. Okay. Dengan mencatat itu sudah jelas semuanya, tinggal kita matching. Oke. Gitu. Oke. Yang saya tangkap ini, dokter ya, mohon koreksinya kalau salah. Jadi sebenarnya langkah pertama yang dilakukan untuk manajemen waktu itu bukan melakukan sebanyak-banyaknya hal-hal yang harus kita lakukan pada saat itu ya, tapi bagaimana kita memprioritaskan ini, bagaimana cara kita mengatur atau mematchingkan hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi dan juga mengetahui batasan kita dalam melakukan hal-hal itu. Oh, ternyata itu bisa atau tidak kita lakukan. Terus ternyata yang A lebih harus saya prioritaskan daripada yang B. Betul. Oh, ternyata yang B bisa nih jalan bersamaan dengan yang C, begitu ya. Dan itu bisa dilakukan kalau kita mencatat seperti lebih mudah. Lebih mudah dilakukan kalau kita mencatat. Okay. Tambahannya ada namanya itu yang tadi saya katakan skala prioritas. Okay. Urgent dan penting. Okay. Ada urgent tapi tidak penting. Okay. Ada penting ada tidak urgent tapi penting, ada tidak urgent dan tidak penting. Okay. Nah, kalau kita biasakan diri untuk menganalisa kegiatan-kegiatan kita dengan skala prioritas ini sangat-sangat bantu sebenarnya. Jadi ketika kita ditawari kegiatan tertentu atau agenda baru, kita sudah bisa menakar, oh kayaknya ini penting tapi tidak urgent. Okay. Nah, contohnya apa kalau penting dan urgent misalnya? Ujian skripsi. Oke. Ya kan, kalau mahasiswa ujian skripsi. Masa sih ditunda? Oke. Penting enggak? Penting sekali karena risikonya jadi kalau penting dan urgent ini biasanya dia bersifat insidental. Kalau yang penting tapi tidak urgent biasanya bersifat kebiasaan. Misalnya kuliah. Oke. Penting enggak? Penting. Urgent kadang. Oke. Tapi kadang kita alihkan itu kalau misalnya kita ada kepentingan lain. Oke. Nah, kemudian tidak penting tapi urgent, misalnya apa? Kebelet mungkin. Ya, betul. Dia tidak penting tapi urgent, makan dan lain-lain ya. Kemudian tidak penting dan tidak urgent biasanya dihindari, tidak dilakukan. Karena tidak penting dan tidak urgent ya sudahlah, tidak usah dikerjakan. Oke. Keren banget nih ya. Membantu kan? Ya bagus banget nih. Jadi teman-teman dalam kita dapat nih ilmunya, langkah-langkah untuk memanajemen waktu ternyata ada nih dari Dr. Afif tipsnya. Jadi kita harus bisa membagi waktu mana yang penting dan urgent, mana yang penting dan tidak urgent, mana yang urgent
tapi tidak penting, ataupun mana yang tidak keduanya, dan yang tidak keduanya itu harusnya kita taruh paling terakhir di manajemen waktu kita atau di catatan untuk memanajemen waktu kita. Betul, itu begitu betul, ya dokter ya. Oke, selanjutnya dokter, kadang kita ini namanya manusia ya dokter ya. Ada namanya kita nih punya hati, punya juga logika gitu ya kalau orang istilahnya. Nah ini dokter, kadang kita terutama saya perempuan ya, kadang merasa jenuh, kadang merasa feeling blue kalau istilahnya anak-anak muda ya. Kayak kebawa hati aja, pengennya jenuh, capek, pengennya berdiam aja gitu. Nah ini dokter, sebenarnya jenuh itu boleh nggak sih kita rasakan kalau dalam kita untuk untuk mewujudkan manajemen waktu yang baik, itu boleh nggak jenuh ini kita rasakan? Kalau bicara boleh, sebenarnya sebaiknya tidak boleh. Tapi ya begitulah tabiatnya kita sebagai manusia, ada rasa jenuh ya. Nah dengan manajemen waktu sebenarnya kita bisa memasukkan situ hobinya kita, kemudian selingan untuk refreshing misalnya. Dan ini lagi satu tambahan. Kalau misalnya kita ingin mencegah munculnya rasa itu, maka tempat kita melakukan aktivitas itu kita maksimalkan. Misalnya begini, saya jenuh untuk belajar, tetapi supaya untuk menangkis rasa jenuh itu, saya bikin meja belajar saya senyaman-nyamannya. Jadi ketika masuk di dalam suasana belajar, kita tidak terdistract dengan hal-hal yang tidak penting. Misalnya kotor mejanya kah, atau buku berantakan. Nah ini dengan manajemen waktu, kita terlatih untuk disiplin tidak hanya waktu sebenarnya. Kita terlatih disiplin berpakaian, disiplin dengan terkait kebersihan dan lain-lain. Makanya biasanya orang manajemen waktu itu rapi. Kalau dibilang, saya manajemen waktu bagus, tapi berantakan. Saya kalau pribadi ya, bukan saya mau pamer, saya orangnya agak detail. Cukur pun saya dua minggu sekali, wajib. Kadang lebih awal, ya pasti pernah ada. Pokoknya saya kalau cukur pun saya atur waktunya. Ada jadwal, saya mau lihat ya. Serius, saya cukur pun itu saya jadwalkan. Saya bikin di alarm pokoknya. Misalnya tanggal sekian, saya cukur tanggal sekian. Berarti untuk bulan minggu sekian, saya harus ke tempat cukur lagi. Jadi kalau kita atur waktu dengan lebih baik, maka kehidupan kita jadi teratur semua itu. Kapan bersih pakaiannya, bersih kendaraannya, biasanya begitu ya orang-orang manajemen waktu. Nah bosan tidak? Bosannya ya dengan hobi. Perempuan yang kadang menurut saya perempuan itu susah cari hobi. Menurut saya kalau laki-laki kan biasa olahraga, main basket dan lain-lain. Tapi kalau perempuan coba cari kebiasaan apa yang menyenangkan buat dia. Nongkrong kah sama teman misalnya. Jadi itu apakah bukan dari bagian manajemen waktu? Oh bukan. Itu bagian dari manajemen waktu. Saya nongkrong pun diatur. Kalau mau nongkrong dijadwalkan dulu, jangan tiba-tiba. Kadang kan orang kadang kalau tiba masa tiba akal baru jadi, jangan begitu, berarti lingkungannya tidak bagus. Jadi yang diatur waktunya dan jadi, itu berarti pertemanan kita manajemen waktunya bagus kayak gitu. Jadi dokter, kalau dibilang jenuh itu boleh atau tidak? Sebenarnya boleh, tapi sebaiknya jangan ya dokter. Sebaiknya jangan. Dan tadi sudah dijelaskan nih sama dokter Afif, kalau kita jenuh ini kita sebaiknya harus ngapa-ngapain. Karena bisa ditangkal kan? Bisa ditangkal jenuh. Bukan berarti yang saya lagi jenuh, saya lagi tidak bisa diganggu. Saya lagi jenuh ini. Kan bukan begitu, ya kan? Kita bisa tangkal jenuh itu. Jadi salah satu cara untuk mencegah agar kita tidak terus-menerus merasakan hal-hal kayak gitu tuh ya, pertama mungkin bisa mencari hobi ya dokter. Ya, mencari hobi, terus mencari hal-hal yang kita senangi. Terus dengan hal-hal, sebenarnya dengan manajemen waktu dengan baik itu kita nggak akan mudah jenuh ya dokter. Dari yang dan dari saya tangkap, betul itu dokter. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita sudah manajemen waktu yang baik tapi kita masih bawaannya jenuh aja terus, berarti itu manajemen waktu kita belum baik ya dokter ya. Jadi satu lagi itu tadi suasananya dibuat nyaman. Nah, baik dokter, dari pembahasan itu jadi saya tertarik ini dok untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya ini. Kan tadi yang dokter jelaskan mencari kesenangan, mencari hobi, itu apa berarti ada enggak sih hubungannya ini dokter antara manajemen waktu dengan mengenali diri kita sendiri nih dokter? Itu ada, karena tadi kan personal. Kalau kita kenali diri kita tahu batasan kita dari sejauh mana. Ketika kita dihadapkan dengan kepentingan urusan tertentu, kita sudah bisa dengan mudah menjawab, saya bisa itu, saya tidak bisa. Karena kita tahu dirinya kita. Mau nggak jadi bendahara? Saya pribadi pun kalau bendahara saya tidak mau. Karena saya tahu diri saya tidak mampu mengelola uang dengan baik, misalnya kayak begitu ya. Jadi kalau kita kenal diri kita,
maka kita mampu untuk menentukan kita bisa atau tidak, kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan itu kita sudah tahu. Misalnya, saya bisa kerjakan ini karena saya lagi fit, karena saya kenal diri saya, toh. Jadi kita tahu kondisi itu tadi, kesehatan misalnya, kemudian mental. Ada orang dia tahu mentalnya. Jadi masalah mengenali diri ini ada 4. Orang tua saya mengajarkan begini, ada 4. Ada orang tahu. Dia tahu dan dia sadar kalau dia tahu, dia tahu bahwa dirinya tahu. Itu yang pertama. Ada orang dia tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia sebenarnya tahu. Yang ini biasanya butuh untuk dinasehati. Sebenarnya kau bisa, kau tahu dan ini. Jadi dia tapi tidak tahu kalau dia tahu. Yang keempat, dia tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Nah, biasanya ini orang sadar diri nih. Yang keempat yang parah, dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau saya mungkin pakbal ya dokter ya. Biasanya nih so tahu dia, banyak bicara tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu. Makanya kenali diri itu penting. Tidak hanya pada manajemen waktu, tetapi pada semua aspek. Jadi begitu penting ya. Jadi so tahu itu ya dokter ya. Kalau jadi tidak tahu dan tidak tahu. Oke dokter. Jadi luas banget ini pembahasan mengenai manajemen waktu ya dokter. Betul, ya. Kompleks sekali. Dan juga saya jadi tertarik ini mengenai hubungannya dari yang saya tangkap dari penjelasan dokter, ternyata sebaik apa kita memanajemen waktu itu menggambarkan sebaik apa kita mengenali diri kita sendiri ya dokter. Betul. Ya betul ya itu dokter ya. Dan itu juga mungkin tanpa disadari oleh saya maupun teman-teman AMSA UHO, kalau tidak ada podcast ini mungkin saya tidak tahu itu kalau ternyata manajemen waktu itu baik, dikatakan baik kalau kita bisa mengenali diri kita dengan baik. Betul sekali itu. Kalau dari teman-teman mungkin juga ada nih, kalau dari mahasiswa kayak saya tuh tipe yang tidak bisa kerja tugas di rumah, jadi harus kerja tugas di luar. Itu mungkin termasuk manajemen waktu yang baik ya. Jadi teman-teman kalau sudah ada yang bisa memahami dirinya sendiri dengan baik, itu sudah cukup bagus ya dokter. Karena dia tahu limitnya, kebutuhannya apa. Jadi teman-teman kenali diri sendiri dulu untuk melakukan manajemen waktu yang baik. Dokter, tadi dokter sempat jelaskan perempuan ini cenderung susah untuk misalnya mencari hobi ya. Nah itu kan ada kaitannya lagi dengan manajemen waktu kan dokter ya. Jadi apa benar nggak sih ini laki-laki cenderung lebih mudah untuk memanajemen waktu dengan baik dibanding perempuan dokter? Nah tapi itu keliru kalau yang itu ya. Keliru. Kalau manajemen waktu dia tidak mengenal gender. Laki-laki dan perempuan sebenarnya kapasitasnya dalam manajemen waktu itu sama. Cuman kadang kita salah menilai saja, keliru dalam menilai. Biasanya begini, laki-laki ini lebih produktif karena dia kerja dan lain-lain. Padahal perempuan dengan kapasitasnya sebagai perempuan, dia juga produktif. Gitu. Jadi tergantung dari itu tadi. Makanya penting ada tujuan, orientasi. Kita mau nilai orang, manajemen waktunya baik atau tidak tergantung orientasinya. Misalnya begini, di dalam kita melakukan kegiatan kuliah, ada yang terlambat, ada yang tepat waktu, misalnya. Nah, yang mana manajemen waktunya gagal? Apakah yang terlambat dikatakan gagal? Tergantung orientasinya. Apakah kalau memang orientasinya hanya kuliah saja pembandingnya, maka yang terlambat itu memang manajemen waktunya bermasalah. Tetapi kalau misalnya di luar dari itu ternyata dia melakukan kegiatan lain sebelum berangkat kuliah, misalnya kayak saya, waktu itu kuliah memang saya agak sering terlambat. Kenapa? Karena 5:30 subuh itu saya sudah harus ke pasar untuk mempersiapkan rumah makan untuk dibuka. Makanya ada 2 kegiatan itu yang saya lakukan dalam satu waktu. Jadi kita tidak bisa membandingkan itu tadi ya. Makanya apple to apple-nya dari orientasinya, kemudian dari personalnya. Sama sekali tidak bisa kita bandingkan manajemen waktu orang dan satunya karena kompleksnya begitu. Tapi dokter, kalau misalnya ada istilahnya, saya lagi hate day one gitu, boleh nggak itu dijadikan alasan itu dokter? Misalnya kalau untuk malas-malasan gitu dokter. Me time perlu sih. Bagian dari manajemen waktu untuk menyiapkan waktu tertentu untuk diri kita. Itu penting. Karena kalau tidak begitu, justru yang tadinya manajemen waktu untuk menghindari stres, karena manajemen
Kalau dia tidak menyisihkan waktu untuk dirinya, berarti manajemen waktunya bermasalah. Jadi ada porsinya untuk diri kita. Gitu. Oke, jadi dari yang saya tangkap nih dokter ya, manajemen waktu tadi kembali lagi ke awal mengenai personal, tujuan, dan juga itu tadi bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, mengenal limit kita, mengenal kemampuan kita ya dokter. Dan betul. Itu tidak dikatakan laki-laki lebih bagus nih, nggak ada. Jadi sebenarnya semua tergantung dari itu, dari personalnya, dari tujuan yang dia punya, dan dari bagaimana seseorang itu mampu mengenal diri dia sebaik mungkin ya dokter ya. Oke, baik dokter. Kita sudah bicara panjang lebar mengenai manajemen waktu. Saya mau tanyakan ini dokter, mungkin dari pengalaman dokter sendiri, mungkin ya dokter ya, apa perbedaan signifikan dari yang dokter sudah jalani saat dokter sudah memanajemen waktu dengan baik ataupun dulu waktu belum dokter? Yang mulia, oke. Biasanya ini kalau pengalaman pribadi dengan melatih diri manajemen waktu dengan baik itu alhamdulillah jadi jarang stres. Oke. Kenapa? Karena yang harus dilakukan tidak menumpuk. Kemudian lebih percaya diri lah. Misal bukan percaya, ya dalam artian kita bisa mampu mengetahui tadi, oh saya bisa ini ternyata. Saya tidak bisa ini karena kemampuan manajemen waktu itu memberikan kita gambaran kepada sesuatu hal yang kita ingin lakukan. Misalnya begini. Dulu, kalau saya karena dengan kemampuan manajemen waktu yang masih kurang, saya kuliah S2 Mas itu kan sambil internship. Nah, itu luar biasa harus adaptasi. Karena saya tidak punya pengalaman manajemen waktu dengan melakukan kuliah dan internship dalam waktu bersamaan, karena dua-duanya ini hal yang baru buat saya. S2 ini baru buat saya, internship apalagi ya. Nah, tetapi karena sudah kita lewati prosesnya dan ternyata saya pelajari begini. Semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu pasti ada polanya. Oke. Entah itu keseluruhan atau hanya sebagian saja, sebagian kecil. Tetapi itu ada polanya. Misalnya begini, internship itu ternyata ada jadwalnya, shiftnya 3 shift. Kemudian kuliah itu ada jadwalnya. Nah itu bisa kita olah, sehingga kita tidak bingung lagi. Oh kita bisa atur ini supaya tidak bertabrakan. Nah kalau misalnya kita tidak punya kemampuan manajemen waktu dan baik, kemudian kita diminta atau diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang bersamaan, pasti keringat dingin. Kamu jadi ini ya, jadi host di podcast. Tapi dalam pikiran kita yang muncul tiba-tiba apa? Saya harus kuliah, saya harus ini, keringat dingin kan? Tetapi karena kita punya kemampuan manajemen dengan baik, ada pengalaman untuk itu, kita sudah tidak stres sama dengan yang kayak dulu kan? Kita jadi lebih tenang gitu. Oke teman-teman, jadi perbedaan signifikan kalau yang dari dokter jelaskan itu jadinya pertama lebih tenang, lebih tenang dan lebih cepat berpikir ya dokter. Betul. Ya, lebih cepat berpikir. Dan tadi saya juga baru menyadari nih dari pemaparan dokter, memang ternyata manajemen waktu itu sangat berkaitan dengan kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itu punya pola-polanya. Betul, iya kan? Ada polanya kan? Saya baru sadari sebenarnya banyak nih hal lain, ternyata saya sendiri baru sadar, oh iya benar itu, ternyata kebiasaan kita itu mempunyai pola-pola itu, dan baik buruknya kebiasaan kita tergantung kita ini ya dokter ya, mau mengubah pola kita itu menjadi lebih baik atau enggak. Kayak misalnya saya mungkin misalnya bangun tidur yang harusnya langsung mandi tapi malah saya scroll TikTok. Nah dari situ mungkin polanya bisa diubah, jadi habis udah kalau bangun tidur harusnya langsung mandi gitu. Jadi terbentuk kebiasaan yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin begitu ya teman-teman. Nah kita sudah bicara panjang lebar nih dokter, banyak banget yang hal-hal yang sudah kita ketahui mengenai manajemen waktu, dan sebenarnya masih banyak sekali yang mau ditanyakan ini dokter mengenai manajemen waktu. Apa-apa yang harus kita tahu seperti topik kita. Terlalu kompleks, tapi banyak tips-tips yang saya sendiri pun menyadari, oh ternyata sebenarnya saya tahu tapi saya tidak sadar tapi saya tidak sadar. Nah nanti setelah podcast ini baru saya sadar, oh ya ternyata memang seperti itu. Nah gitu, sesuai dengan topik kita, time management, things that everyone should know. Jadi harapannya semoga ini teman-teman, terutama teman-teman yang teman-teman pendengar AMSA UHO Podcast dapat nih sebenarnya apa pentingnya manajemen waktu, bagaimana memanajemen waktu, terus apa sih keuntungannya. Sebenarnya nggak ada ruginya kita untuk memanajemen waktu, dan
jadinya nanti sibuknya efektif bukan sok sibuk ya dokter ya. Oke. Sibuknya produktif. Sibuknya produktif. Yeah. Oke, benar. Nah, mungkin terakhir dokter untuk pesan-pesan untuk teman-teman pendengar AMSA UHO Podcast ini dokter. Oke, kan tadi kita sudah agak lumayan banyak ya bahas tentang manajemen waktu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ranah kita sebagai manusia itu adalah usaha. Jadi kita tidak bisa mengatur hasil. Sehebat apapun kita punya pengalaman, kemampuan personal kita bagaimanapun, kompetensi yang kita miliki, kemudian seberapa besar pun tujuan yang kita ingin capai, dengan dibarengi dengan manajemen waktu yang baik, itu tidak bisa menentukan hasilnya. Ya, hasil itu bukan bagian ranah kita, itu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh, perbaiki niat, maksimalkan ikhtiar, selebihnya tawakal saja kepada Allah. Jadi itu ya. Ada faktor X. Sama kayak begini. Contoh lagi. Sehebat-hebatnya negara menentukan kita akan begini tahun depan. Ternyata pandemi. Sehebat-hebatnya AMSA mengatur kegiatan. Tiba-tiba hujan lebat misalnya sehingga batal. Jadi tidak ada faktor X yang itu sangat-sangat berpengaruh. Sehingga kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri sudah sangat hebat dengan kemampuan manajemen waktu. Selalu mawas diri lah, ya. Jadi kemampuan manajemen waktu ini adalah bagian daripada kita punya usaha atau ikhtiar. Selebihnya, ya tawakal kepada Allah. Jadi teman-teman, pesan terakhir ini cukup mudah diingat nih menurut saya, dan jadi ngena, kalau istilahnya ngena untuk diingat. Karena jadi sebaik-baik apapun, karena kita berkaitan dengan manajemen waktu mungkin ya dokter. Jadi sebaik-baik apapun kita memanage, berusaha, sebenarnya ranah kita ya hanya berusaha, ibaratnya bangun ya sampai tidur bangun lagi gitu ya dokter ya. Dan hasilnya itu tergantung dari banyak hal ya dokter, tergantung dari banyak hal, salah satunya mungkin Tuhan kita masing-masing ya dokter ya. Nah faktor X kalau istilah. Nah karena banyak ini pendengar, jadi sebenarnya usaha itu, jadi bagaimana nih dokter? Mungkin satu pertanyaan ini, kalau istilah usaha tidak mengkhianati hasil itu kita setuju atau bagaimana dokter? Saya kurang setuju ya. Usaha tidak mengkhianati hasil, ada banyak sekali kisah atau fakta sejarah mengatakan ketika usaha itu tidak berbanding sebenarnya dengan hasil yang dituju. Misalnya begini, pernah dengar cerita Bunda Siti Hajar lari 7 pulang balik kan, Safa Marwah. Apa hubungannya usaha yang dia lakukan dengan hasilnya keluar air? Apa hubungannya air yang keluar dengan lari 7 kali? Kan tidak ada. Makanya usaha itu tidak mengkhianati hasil, mungkin keliru sedikit ya. Tetapi yang penting adalah usaha maksimal itu memang diwajibkan untuk setiap manusia. Jadi usaha hasilnya itu bukan Jadi ingat teman-teman, yang harus kita lakukan adalah usaha semaksimal mungkin, sebisa yang kita bisa. Hasil serahkan sama yang di atas, serahkan pada Maha Kuasa. Betul. Dan ini lagi terakhir, hasil itu jangan kita yang patok bentuknya seperti apa. Kan? Itu sebenarnya yang paling sering kita lupa sih dokter. Kadang kita sudah patok dalam kepala, saya harus kerja supaya saya dapat uang. Belum tentu. Kadang kita usaha maksimal, sudah niatnya sudah bagus, tapi uangnya yang kita dapat mungkin tidak seperti apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan. Padahal di sisi lain, kalau kita ingin bijak menilai, ternyata dari sisi lain sebenarnya kita untung banyak di tempat lain. Jadi jangan patok keberhasilan atau hasil pencapaian itu dalam bentuk tertentu, jangan. Bener banget nih teman-teman. Makanya saya bilang hasil hasil itu serahkan aja ke Maha Kuasa, serahkan aja yang sama yang di atas, serahkan aja sama faktor-faktor X lainnya ya dokter ya. Dan hasil itu bukanlah yang kita patok, tapi apa nanti yang sebenarnya kita butuhkan tanpa kita sadari mungkin ya dokter ya. Misalnya yang tadi hasilnya maunya sebenarnya uang, tapi ternyata kita dapatkan hasil itu ternyata pengalaman kita yang ditingkatkan, mungkin seperti itu ya dokter ya. Jadi benar-benar pesan banget sih itu dokter. Jadi mungkin banyak yang terlupa, hasil itu bukan karena kita dan dengan kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, kita jadi tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa rugi, selalu untung saja terus. Karena hasil yang kita patok itu makin
membuat kita makin kecewa, makin peluang untuk kecewanya makin besar mungkin ya dokter. Jadi sekali lagi ingat pesannya, berusaha saja semaksimal mungkin, hasil serahkan pada yang di atas. Oke, mungkin untuk episode kali ini terima kasih banyak Dr. Afif Nasrullah sudah menjadi narasumber pada AMSA UHO Podcast episode 15 dengan topik time management, things that everyone should know. Mungkin sebenarnya masih banyak banget ini dokter. Nanti kita share lagi. Tapi semoga pesan-pesan ataupun materi-materi yang sudah tadi banyak kita bicarakan ini bermanfaat bagi pendengar-pendengar AMSA UHO terutama, dan juga nantinya bisa disebarluaskan kepada teman-teman yang membutuhkan juga ya. Dan saya kayak mungkin saya Anin sebagai host AMSA UHO Podcast kali ini undur diri. Enrich possibility, boosting ability, Viva AMSA. Terima kasih teman-teman.